warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang kelu, bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata-kata adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, mukmin orang yang beriman, mu'taqid orang yang yakin di hatinya, yang kuat, bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Jadi sekarang menjelaskan tentang sifat Allah yang nomor 20, mutakallimun, artinya Allah berfirman atau berkata-kata, dan mustahil Allah tu bisu. Dalilnya sama dengan dalil sifat kalam, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalil naqli, dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah berfirman, sifatnya yaitu mutakallimun. Dalilnya dalil naqli, wa kallamallahu Musa taklima. Maka wajib bagi kita untuk meyakini ini akidah. Wajib Allah bersifat mutakallimun, maksudnya wajib akli. Apa wajib akli itu? Akal tidak menerima, tidak terbayang dalam akal tiadanya. Itu kalau wajib akli. Dan mustahil kelu atau bisu, mustahil akli. Apa mustahil akli itu? Tidak terbayang dalam akal adanya. Jadi Allah wajib bersifat mutakallimun. Dalilnya yaitu dalil naqli Al-Quran, sama dengan dalil sifat kalam. Dan setiap sifat-sifat Allah di dalam kitab ini, kitab sifat 20 karangan Habib Osman, itu setiap sifat ada amalan, ada kepatutan bagi orang mukmin yang percaya akan sifat itu. Dan orang yang mu'taqid, yang yakin di hatinya, yakin yang kuat bahwa Allah bersifat mutakallimun. Ada amalannya, amalan ma'rifah dari sifat mutakallimun. Apa? Yaitu bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Quran. Ini amalannya. Jadi kalau kita orang mukmin dan mu'taqid akan sifat Allah mutakallimun, maka timbul di dalam hatinya itu keadaan atau hal, yaitu senantiasa membanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang mukmin percaya dan mu'taqid yakin kepada Allah yang bersifat mutakallimun, tapi menyalahi amalannya ini, kan dianjurkan di sini banyak membaca Al-Quran, berarti
keimanannya kepada Allah yang bersifat mutakallimun ini kurang lemah. Karena buktinya tidak ada. Bukti amal zahirnya dari keimanan yang ada di dalam hati itu. Jadi di dalam hati keimanan kita, keyakinan kita Allah bersifat mutakallimun. Dibuktikan dengan amal zahir yaitu apa? Banyak ini senantiasa ya banyak membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Ini amalannya, amalan ma'rifah dari keyakinan yang ada di dalam hati kita, amal zahirnya. Amal ma'rifah namanya. Perkenalan kita kepada Allah, bahwa kita kenal ma'rifah kepada Allah, yaitu Allah bersifat mutakallimun, berfirman. Allah punya kalam, Allah punya firman, yaitu Al-Quranul Karim yang 30 juz. Itu kalamnya Allah, itu perkataannya Allah, kata-katanya Allah. Maka buktikan keimanan kita kepada Allah yang bersifat mutakallimun itu dengan memperbanyak membaca kalamnya, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan ini. Kata guru sekumpul, mengulang-ulang Bismillah itu termasuk Al-Quran kan? Di surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama di Al-Fatihah itu Bismillah. Ngulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, diulang-ulang, sama hukumnya termasuk mengamalkan Al-Quran ini. Ada yang Yasin kan, setelah Murib Yasin dan Tabarak, setelah subuh Yasin dengan Waqiah. Nah itu amalan menunjukkan bahwa kita, keimanan kita kepada Allah yang bersifat mutakallimun itu benar, karena dibuktikan, sudah ada buktinya. Ada yang membaca satu hari satu halaman, bisa. Ada satu hari satu ain, bisa. Terus setiap hari rutin. Luar biasa Al-Quran itu. Satu huruf membaca Al-Quran diberi pahala berapa? 10. Alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10 3 huruf. Ada yang mengatakan lagi pendapat hebatnya Al-Quran, alif berapa huruf? Alif lam fa alif, ya kan? Lam berapa huruf? Lam alif mim. Alif lam mim berapa? 3. Mim ya mim, tulis coba alif lam mim. Oh itu hebat lagi itu. Berapa sudah alif lam mim? 3 kali 3 berapa? 9 kali 10 90 itu alif lam mim itu. Kalau mengikuti pendapat yang alif itu 3. Nah itu luar biasa itu. Pahamkah tidak pahamkah? Kalau Al-Quran tetap berpahala. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi 99 kali mimpi bertemu Rasulullah, bermimpi bertemu Allah. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah membenarkan mimpi bertemu Allah itu. Ulama ahli sunnah wal jamaah membenarkan mimpi dengan Allah itu, mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal itu 99 kali mimpi. Andaikan mimpi lagi aku 100 mimpi Allah, mimpi bertemu dengan Allah, aku akan tanyakan amalan apa yang paling utama. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu bermimpi beneran ke 100. Nanya, ya Allah, amalan apa yang paling afdal? Allah menjawab, membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Ahmad lagi, paham atau enggak? Sama saja.
Paham atau tidak paham sama, termasuk amalan yang paling afdal. Karena kalamullah luar biasa itu. Ada yang mengamalkan khusus al-ikhlas saja boleh, ulang-ulang. Senantiasa ia banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kalau guru sekumpul mengartikan khusyuk itu badannya tenang. Kan ada yang baca Al-Quran goyang ini. Nah, goyang. Tenang. Ini khusyuk namanya kata guru sekumpul, badannya tenang. Apalagi hadir hatinya, di hati timbul yang aku baca ini siapa. Nah itu akan menimbul khusyuk itu. Menimbulkan hatinya itu langsung hadir membaca Al-Quran. Yang dibaca ini apa? Yaitu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Firmannya Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita ini. Al-Quranul Karim. Luar biasa itu. Tidak ada yang menyayangi di alam ini yang melebihi kalamnya Allah, melebihi Al-Quran. Nomor satu kalamnya Allah. Makanya muliakan, agungkan, dan dengan hormat, menghormat Al-Quran, membacanya itu kata guru sekumpul membaca di tempat yang terhormat. Jangan membaca Al-Quran di pasar atau di WC sambil ngafalkan Al-Quran. Yasin di WC nggak ada tempatnya, bukan tempatnya, nggak hormat namanya. Dengan hormat di tempat yang suci, di musola, di masjid, di rumah, itu tempatnya. Kalau di WC, di hati saja. Apalagi Al-Quran, lafaz-lafaz nama Nabi Muhammad, lafaz Allah itu nggak boleh. Tapi Al-Qurannya dengan hormat dan dengan ta'zim, memuliakan. Tempatnya suci, badannya suci dari hadas kecil atau hadas besar, pakaian yang rapi, menghadap kiblat. Ini yang hormat dan mengagungkan ini. Lain kita memuliakan, membesarkan Al-Quran di hati atau tidak, hanya membaca saja tanpa menghormat, tanpa ta'zim, itu bedanya apa? Hasilnya beda dengan yang sungguh-sungguh menghormat. Ambil wudu, pakai minyak yang harum-haruman, kemudian menghadap Al-Quran, menghadap kiblat, membaca Al-Quran walaupun sedikit. Kan setiap juz itu ada surah, setiap surah itu ada ayat. Per ayat itu, apalagi kamu menghafalkan, luar biasa Al-Quran. Siapa yang dalam hatinya ada Al-Quran, maka tidak akan terbakar badannya di akhirat. Ada hafalan dalam hatinya. Di hafalan yang juz amma, yang dari Al-Ha sampai An-Nas itu kalau sudah ada, jangan dilupakan. Kalau lupa berdosa. Kalau begitu nggak usah menghafal. Itu bukan begitu. Kalau sudah kamu hafal, jaga hafalannya itu. Cuma kamu hafal Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai akhir ayat hafal. Tiba-tiba lama nggak dibaca sampai lupa, berdosa kamu melupakannya. Berdosa karena fadilahnya Al-Quran di dalam hati seseorang ini luar biasa. Tidak dimakan api neraka, tidak dimakan tanah badannya itu. Luar biasa fadilah. Oleh karena itu, kalau kita punya hafalan sedikit atau banyak, dijaga. Luar biasa hafalannya. Dijaga itu yang sudah hafal, dipelihara. Caranya gimana? Dibaca setiap waktu sholat. Menuntut ilmu tajwid itu fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus wajib bertajwid. Apa tajwid itu? Aturan tata cara membaca Al-Quran. Ada sifatul huruf, ada